Azim Indonesia Jayalah Indonesia. Ramadan Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta kapau dimanapun Anda berada, kembali lagi di program kita yakni Kapau Ramadan, kajian pengantar berbuka di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan yang ada di sini nantinya kita akan membahas berkenaan dengan materi tentang tujuan puasa dan juga manfaat-manfaat yang ditimbulkan dari kita berpuasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya? Sehat Pak Malik? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, baik. Gimana kita Pak Malik? Kita lagi di sungai. Seperti kelihatannya kita lagi di sungai, di alam tentunya. Dengan sambil kita menunggu berbuka puasa, kita ngabuburit di alam. Dengan kesegaran alam tentunya. Dan tidak lupa pula dengan menikmati alam pula, kita juga menikmati kajian-kajian yang disediakan oleh tim Kapau di bulan Ramadan. Ya, ada pertanyaan nih Pak Malik. Ya, silakan. Kan kita di sini menikmati alam supaya pikiran kita lebih jernih, lebih segar lagi. Itu salah satu manfaat kita berbuka alam dalam bebas itu. Nah, kalau manfaat dari puasa di bulan Ramadan itu apa saja Pak Malik? Baik, manfaat. Sebelum kita lari jauh ya ke manfaat, karena manfaat itu ada sebab dan akibat ya. Disebabkan kita berpuasa manfaatnya apa. Namun sebelum jauh ke sana kita akan balik flashback ke belakang bagaimana puasa ini ya bertujuan dan bermanfaat bagi apa saja, bagi siapa saja, dan juga apa pengaruhnya terhadap diri kita dan tentunya ke rohani. Sebelum jauh ke arah sana, kita flashback ke belakang. Puasa adalah suatu ibadah tentunya yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini sudah kita pahami, sudah sering muncul tatkala bulan Ramadan tiba juga kita sudah paham maksud dan tujuannya sebenarnya. Akan tetapi demi untuk mengingatkan kembali, demi kita untuk kembali kepada jalur yang benar dari apa sebenarnya tujuan puasa dan nanti sebagai hasilnya apa manfaat dari puasa, maka ayat inilah yang menjadi fondasi utamanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang yang beriman. Jadi seruan ini untuk orang yang beriman. Jadi untuk seluruh orang yang merasa dirinya beriman, maka wajib menyambut seruan Allah Ta'ala ini. Apa seruan Allah Ta'ala? Kutiba alaikum siyam. Nah, diwajibkan nih atas kita untuk berpuasa. Jadi bukan puasa ini bukan suatu hal yang boleh kita tinggalkan, akan tetapi ini kewajiban. Kutiba telah ditetapkan ini. Sama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah ditetapkannya puasa ini bagi orang-orang sebelum kita. Ya. Jadi bukan hanya kita saja yang menjalankan puasa ini, ternyata jauh sebelum kita orang-orang terdahulu juga telah melaksanakan yang namanya puasa. Oleh karena itu Allah Ta'ala sebagai pengingat akan tujuan dari ditetapkannya puasa bagi kita umat yang muslim, kemudian orang-orang yang beriman yang diseru dalam ayat ini adalah ketakwaan. Oleh karena itu tujuan sebenarnya dari puasa adalah ketakwaan. Nah, bagaimana bisa gitu ya puasa ini yang sifatnya fisik tadi gitu ya menahan lapar dan haus, tetapi malah tujuannya bukan yang lain, hanya ketakwaan yang Allah berikan di dalam sini.
Ya, di dalam ayat Al-Quran ini adalah ketakwaan. Gitu. Korelasinya seperti apa? Jadi korelasinya seperti adalah bahwa Hadrat Masih Maud SAW menjelaskan bahwasanya puasa itu adalah suatu pengorbanan kita kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman bahwa puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan mengambil ganjarannya, pahalanya. Jadi puasa ini adalah ibadah kita, terutama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita rela meninggalkan makan kita yang tadinya itu adalah hak kita makan, gitu ya, meninggalkan segala kewajiban kita yang lain yang dapat bisa kita lakukan kalau tidak puasa. Misalnya kita berhak misalnya untuk melakukan hubungan suami istri di tatkala di luar bulan puasa, namun hak ini kita tinggalkan semua tatkala bulan puasa ini datang. Nah, bagaimana ini kita tinggalkan, akan tetapi ada ganjaran yang lebih mulia, yaitu ganjarannya adalah takwa, ketakwaan. Bagaimana kita meninggalkan, rela berkorban, tidak makan dan tidak minumnya kita tinggalkan. Kemudian emosi kita tahan, gitu ya. Segala macam kita bendung, kita kontrol diri kita. Semuanya mengarah kepada ketakwaan. Apa sih itu takwa? Hadrat Masih Maud SAW menjelaskan, ketakwaan itu adalah seperti kita berjalan di semak yang berduri, gitu ya. Jadi tidak mungkin kita tidak tertancap duri, pasti tertancap. Akan tetapi bagaimana cara kita bertawakal, kita terus menerus berusaha sehingga kita dapat melewati segala rintangan itu. Kemudian bagaimana sih, kan tadi pertanyaannya adalah bagaimana manfaat, gitu ya, puasa di dalam diri kita maupun dibagi untuk semua orang, gitu ya. Bagaimana sih manfaatnya, gitu. Kalau untuk dari segi kerohanian kita sudah dapatkan tadi ya, bahwa manfaat dari kita berpuasa tadi terdapat ketenterangan diri. Menjadi puasa itu menjadi perisai, gitu ya. Perisai kita kemudian tatkala bulan puasa ini lepas, maka kita menjadi suatu umat, suatu individu tentunya, dan umat pada umumnya secara lebih luas menjadi meningkatkan upgrade sebagai muslim, sebagai individu yang lebih baik lagi. Ini salah satu tujuan kerohanian. Kemudian bagaimana sih puasa ini bermanfaat atau tidakkah kepada diri kita sendiri, misalnya sebagai orang, sebagai jasmani kita, gitu. Adakah tidak manfaatnya? Tadi pertanyaan seperti itu kan ya. Ternyata ada, gitu. Jadi di dalam diri kita, gitu ya, terdapat begitu banyak macam penyakit yang disebabkan salah satunya makanan tentunya yang kita makan dalam selain di bulan puasa, gitu ya. Tentunya makanan yang kita makan belum tentu higienis dan sehat, gitu. Akan tetapi tatkala bulan puasa ini datang, gitu, kita mengurangi makan dan minum kita, gitu, sehingga tubuh kita dalam waktu yang 1 bulan ini cukup untuk memperkuat imun kita, gitu ya, sehingga tubuh kita ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya, gitu, lebih segar dari sebelumnya. Makanya ya aneh juga, gitu ya, kita tidak makan dan tidak minum di siang hari, kok malah kelihatannya kita itu bukan yang lemas, malah lebih segar kelihatannya. Itu adalah salah satu contoh manfaat puasa bagi tubuh kita. Nah, manfaat puasa apalagi yang kita dapatkan tatkala kita berpuasa, gitu ya. Di dalam umat Islam, gitu ya, di dalam bulan puasa ini khususnya karena bulan yang penuh berkat, jadi banyak sekali anjuran-anjuran yang kita harus lakukan, yang harus kita amalkan, yang tentunya ganjarannya itu di sisi Allah Ta'ala berkali-kali lipat, gitu ya. Jadi tatkala kita melakukan di bulan-bulan biasa sebelumnya ataupun tidak gaul anjuran ini atau amalan ini di bulan sebelumnya, selain bulan puasa, di bulan puasa ini menjadi sangat gaung, gitu, sangat di mana-mana orang melakukannya. Contohnya adalah bersedekah. Bagaimana kita di bulan-bulan lain misalnya, gitu ya, kita tidak yang bersedekah itu tidak yang berkeinginan keras ataupun tidak yang bersemangat membara untuk bersedekah kalau di bulan-bulan lain. Tetapi kalau di bulan puasa ini, karena kita tahu puasa ini adalah bulan yang penuh berkat, gitu ya, maka orang-orang berbondong-bondong nih, gitu, melakukan pengorbanan lain ya, pengorbanan harta lah, pengorbanan waktu lah, segala macam.
berbondong-bondong, sehingga amalan-amalan pun semakin meningkat, kualitas semakin membaik, sehingga manfaat bagi seluruh umat manusia itu terpenuhi, bisa tercover. Jadi semua orang dapat manfaat dari yang namanya puasa ini. Contoh saja, kita di Indonesia pada umumnya kita lihat banyak sekali tatkala bulan Ramadan datang, bulan puasa datang itu banyak yang namanya bagi-bagi takjil. Itu kan tidak kita dapati sebenarnya karena momentum juga bulan puasa, gitu kan, bagi-bagi takjil untuk orang yang membutuhkan, untuk orang yang berbuka, gitu ya. Ini belum tentu di bulan-bulan lain tuh ada namanya kita baru bagi-bagi apa namanya membagi-bagikan makanan untuk orang lain. Tapi karena bulan ini bulan yang sangat berberkat, bulan yang sangat memiliki keistimewaan yang memang Allah sendiri yang menjaga keistimewaannya ini, maka kita saling berbondong-bondong untuk melakukan hal-hal yang baik di bulan suci Ramadan ini, seperti dalam ayat Al-Quran, fastabiqul khairat. Jadi di bulan ini adalah bulan yang tepat untuk kita fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam semua hal kebaikan, khususnya di dalam bulan puasa ini. Mungkin itu penjelasan yang dibilang singkat juga tidak, akan tetapi mudah-mudahan terjawab tadi satu pertanyaan itu. Alhamdulillah, dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini banyak manfaatnya ya. Ya, banyak sekali. Rohani, jasmani juga. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita bergeser ke tempat yang lebih bagus mungkin. Jadi kita bergeser dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Pak, kita ada pindah ke depan ya? Iya, ini tempatnya agak lebih bagus, makanya kita bergeser sedikit. Mungkin materinya mungkin akan lebih bagus pula kalau kita ke tempat yang baru ini. Iya. Baik, ada yang ditanyakan selanjutnya? Ya Pak, kira-kira apa peran orang tua untuk Ya. mendidik anak-anak mereka, terutama remaja-remaja, sehingga mereka bisa memahami tujuan puasa? Oke. Jadi penting ya untuk orang tua ataupun pembimbing, baik pengurus, kalau di jemaah aja pengurus, murabi, kemudian orang tua yang paling dekat lah pada anak-anak milenial pada zaman sekarang ini, mereka hanya biasanya berpuasa itu menganggap puasa itu sepertinya adat istiadat saja. Itu fenomena yang terjadi sekarang. Jadi mereka berpuasa karena yang lainnya berpuasa, gitu ya. Mereka senang dengan datangnya bulan Ramadan karena ada hal yang memang mereka sukai di dalam bulan puasa. Tetapi yang mereka sukai itu belum tentu yang menjadi tujuan puasa. Contohnya, bahwa yang mereka sukai kalau bulan puasa itu datang, itu bukan bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan amalan kita. Tapi kalau anak-anak milenial sekarang itu, mereka kalau bulan puasa ini datang, mereka senang memang. Akan tetapi kesenangan mereka bukan untuk mengarah ke sana. Kesenangan mereka itu mengarah untuk hal-hal yang sifatnya udah menjadi adat istiadat. Contohnya, kalau bulan puasa datang, anak-anak milenial udah menjadi mengakar gitu ya, bahwa mereka nanti akan ada namanya buka bersama, bukber. Di dalam bukber itu memang bagus untuk buka puasa bersama ini, akan tetapi banyak juga hal mudorotnya yang harus diperhatikan untuk anak-anak milenial zaman sekarang. Apa yang harus diperhatikan bahwasanya tujuan mereka untuk misalnya berbuka bersama gitu ya, itu artinya mereka sedang menjalin silaturahim dengan teman yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Akan tetapi di sisi lain mereka jangan mengabaikan gitu ya, tujuan dari puasa ini adalah Allah Ta'ala. Jadi kalau mereka datang kumpul bersama, buka bersama gitu ya, akan tetapi karena saking asik ngobrol misalnya lewat itu yang namanya sholat maghrib gitu, makin asik obrolannya karena sudah lama tidak ketemu, lewat itu sisa, apalagi terawih, apalagi daresnya nanti gitu ya. Nah ini anak-anak milenial sekarang ini menganggap puasa itu sebagai momentum adat istiadat yang memang sudah menjadi mengakar di dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak remaja khususnya. Nah, apa sih peran orang tua gitu ya? Peran kita mubalik, peran kita anggota, pengurus, kemudian orang tua terutama yang ibaratnya di dalam rumah yang mengayomi.
Peran pertama adalah bagaimana dalam lingkup terkecil gitu ya, orang tua harus menunjukkan gitu ya, bagaimana adab mereka dalam berpuasa, bagaimana kegiatan-kegiatan mereka dalam bulan Ramadan ini, sehingga sifat dari seorang anak, sifat orang itu lebih mudah meniru orang lain dibanding mengerjakan perintah orang lain. Itu yang ditanamkan di otak kita seperti itu, konsep kerja otak kita. Jadi lebih mudah kita meniru orang lain daripada kita mengerjakan perintah orang lain. Makanya ayah ibu di rumah ini menjadi tarbiyat keluarga ya, yang harus kita eh, menjadikan paduan di dalam rumah tangga, terutama yang terkecil, bahwasanya tunjukkanlah di dalam rumah tangga ayah ibu terutama itu moral ataupun bagaimana cara meningkatkan ketakwaan tentunya dengan amalan-amalan yang lebih di bulan puasa ini. Oleh karena itu, nanti anak-anak kita akan melihat kemudian mencontoh, karena satu contoh itu lebih berat gitu ya, lebih mudah ditiru daripada seribu ajakan gitu ya. Jadi lebih baik kita mengerjakan satu contoh saja ataupun contoh yang baik selama berulang-ulang. Tentunya di bulan Ramadan ini tadarus, sholat malam kita lakukan secara berulang-ulang, maka anak-anak kita insya Allah Ta'ala akan mengerti, akan tahu tujuan dari puasa ini adalah semata-mata lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Mungkin karena waktu juga sudah sangat dekat dengan berbuka gitu ya. Baiklah para penikmat kapau dimanapun Anda berada gitu ya. Semoga materi tadi dapat menjadi renungan kita bersama, kemudian saya pribadi, kemudian kita para orang tua, anak-anak sekalipun, bahwasanya diperintahkannya ibadah puasa ini bukan tanpa tujuan gitu ya. Jadi mari kita sama-sama capai tujuan itu bersama, sehingga tatkala bulan puasa ini telah usai, maka kita telah mencapai suatu derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Demikian dari saya, akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azim Indonesia Jaya